Apakah kamu mengabaikan kehadiran Tuhan di bagian-bagian yang biasa kamu alami dalam hidup? Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Halo semuanya, selamat datang kembali di vlog Senin kami. Saya ingin memulai dengan sebuah cerita tentang salah satu penemu paling brilian dalam sejarah, yaitu Nikola Tesla. Hari ini ia dikenal sebagai seorang visioner yang gagasannya membantu membentuk dunia modern. Bahkan ada perusahaan mobil listrik besar yang dinamai dengan namanya. Namun pada masa awal hidupnya, tidak ada yang terlihat luar biasa dari dirinya. Tesla memang belajar teknik, tetapi akhirnya ia keluar dari sekolah dan kehilangan beasiswanya. Keluarganya menganggap ia gagal. Ia bahkan mengalami gangguan saraf di sebuah kota kecil di Eropa pada akhir tahun 1800-an. Gagasannya tentang kekuatan tak terlihat, energi nirkabel, dan listrik yang dapat bergerak melalui udara terdengar aneh, bahkan mungkin dianggap gila. Sebenarnya, lingkungannya saat itu tidak mampu memahami visi besar yang ia miliki. Pada tahun 1884, Tesla pergi ke Amerika hanya dengan membawa hampir tidak apa-apa selain sebuah surat rekomendasi. Dan dari sana, semuanya berubah. Ia merancang sistem arus bolak-balik yang menjadi dasar jaringan listrik modern. Ia menciptakan motor induksi. Penemuannya menjadi fondasi bagi radio dan komunikasi nirkabel. Hari ini, bandara, patung, dan bahkan mobil menggunakan namanya. Namun pada masa awal hidupnya, orang-orang terdekatnya tidak dapat melihat betapa pentingnya pribadi yang ada tepat di depan mereka. Hal ini mengingatkan saya pada Injil hari ini. Hari ini dalam Injil Lukas, bab 4, ayat 24, Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya sendiri." Yesus kembali ke Nazaret, kampung halamannya. Orang-orang di sana mengenalnya sebagai anak tukang kayu. Mereka mengenal keluarganya. Mereka melihatnya bertumbuh sejak kecil. Karena mereka terlalu akrab dengannya, mereka tidak dapat melihat siapa dia sebenarnya. Putra Allah berdiri di tengah mereka, namun mereka tidak menyadarinya. Yesus kemudian mengingatkan mereka tentang Nabi Ilia dan Elisa yang melakukan mukjizat bagi orang-orang luar, karena orang-orang luar itu memiliki iman, sementara banyak umat Allah sendiri tidak. Mendengar hal itu, orang banyak menjadi marah. Mereka mengusir Yesus keluar dari kota, bahkan mencoba melemparkannya dari tebing. Bayangkan momen itu, orang-orang yang melihat dia bertumbuh sejak kecil justru menolak dia. Mengapa? Karena keakraban dapat membuat kita buta. Dan hal yang sama bisa terjadi pada kita. Banyak dari kita sudah menjadi Katolik selama bertahun-tahun. Kita mengikuti misa, mendengarkan kitab suci, dan mendoakan doa-doa yang sudah sangat kita kenal. Namun kadang-kadang, semakin sesuatu menjadi biasa bagi kita, semakin mudah kita melupakan keajaiban yang sebenarnya terjadi. Kita lupa bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Yesus hadir dalam Ekaristi. Yesus berbicara melalui kitab suci. Yesus bekerja melalui orang-orang biasa di sekitar kita. Tetapi ketika iman menjadi rutinitas, kita bisa melewatkan mukjizat itu, seperti orang-orang Nazaret dahulu. Karena itu, saudara-saudari terkasih, dalam waktu doamu hari ini, tanyakanlah pada dirimu sendiri, apakah saya mengabaikan kehadiran Tuhan dalam bagian-bagian hidupku yang terasa biasa?
Pikirkan kembali tentang Nikola Tesla. Orang-orang yang paling dekat dengannya tidak dapat melihat visi yang ia bawa. Ide-idenya terlihat tidak masuk akal, bahkan mustahil. Namun waktu akhirnya mengungkapkan kebenaran, hal yang dahulu tampak mustahil justru menjadi dasar dunia modern. Dengan cara yang serupa, Tuhan sering bekerja dengan tenang di depan kita. Melalui sakramen, melalui kitab suci, melalui momen-momen sederhana dalam hidup. Namun, jika hati kita terlalu terbiasa, terlalu nyaman, terlalu terjebak dalam rutinitas, kita bisa melewatkan rahmat yang sebenarnya ada tepat di depan kita. Karena itu saya selalu menutup refleksi ini dengan pengingat. Tetaplah terbuka terhadap rahmat Tuhan. Karena ketika kita tetap terbuka, mata kita akan mulai melihat kembali. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, sumber segala kebaikan, terima kasih atas Injil hari ini. Bukalah mata kami agar mampu mengenali kehadiran-Mu dalam hidup kami. Ampunilah kami ketika kami menganggap rahmat-Mu sebagai sesuatu yang biasa. Tolonglah kami melihat Engkau dalam kitab suci, dalam sakramen, dan dalam setiap orang yang kami jumpai setiap hari. Bangkitkan kembali hati kami dengan iman yang baru dan perhatian yang lebih peka. Kami memohon semuanya ini dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati keluarga kita, Gereja Katolik kita, dan Couples for Christ.